Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kakak Hyun, setelah muncul di Conference God Stage, darah di seluruh tubuh Hwo Po-yun mulai mendidih. Individu-individu hebat yang merupakan eksistensi mitos hadir di depan matanya dan memandangnya dari dekat. Dia merasakan tingkat kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak berminat untuk memperhatikan orang lain. Baru saja dia menemukan aura familiar Yun Che dari jarak tertentu di sebelah kanannya. Keduanya dipisahkan oleh kurang dari 10 orang. Reaksi pertama Hwo Po-yun, tidak diragukan lagi, tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia, bukan hanya Hwo Po-yun yang memperhatikan Yun Che. Ada juga orang lain, yang sangat membencinya, Jun Silei. Melihat Yun Che, dia menatapnya kosong selama 3 tarikan napas, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin ada seseorang di antara kita yang hanya berada di alam kesengsaraan ilahi? Tunggu sebentar, orang ini adalah... Mata Sui Yingyue berhenti bergerak sejenak, saat dia tiba-tiba teringat saat dia melihatnya. Hehehe, jika ada orang yang tidak terkejut sama sekali, selain Wu Guike, itu hanya Sui Meiyin. Berbeda dengan yang lain, dia diam-diam menatap Yun Che sejak awal. Sekarang dia telah menjadi fokus dari seluruh panggung dewa yang diberikan, cahaya juga berputar-putar di dalam matanya. Wajahnya yang lembut memiliki senyuman lebar. Jadi konvensi dewa yang mendalam sebenarnya bisa menjadi acara yang menyenangkan. Ini pasti terjadi. Wu Guike mulai merasa tidak nyaman. Siapa orang itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tingkat pertama, alam kesengsaraan ilahi. Tidak peduli apa, tidak mungkin untuk memasuki jajaran anak-anak pilihan surga dengan budidaya seperti itu, kan? Jangankan anak-anak pilihan surga, mustahil bahkan lolos babak penyisihan pertama. Mungkinkah dia menggunakan semacam cara khusus? Apa masih perlu menanyakan hal itu? Aku tidak mengira ada orang yang berani berbuat curang di konvensi dewa yang mendalam. Terlebih lagi, dia berhasil masuk ke dalam ribuan teratas. Apakah dia sedang mencari kematian atau apa? Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Siapa yang peduli dengan kemampuannya? Lagi pula dia pasti akan mati. Beberapa orang mulai mendiskusikan masalah ini, dan sisanya saling menatap. Begitu mereka menemukan keberadaan yang berbeda ini di antara ribuan orang teratas, kejutan pertama dan kemudian ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Setelah itu, tatapan mata mereka berubah menjadi rasa jijik dan kasihan. Merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk menjadi salah satu dari ribuan orang teratas di konvensi dewa yang mendalam. Bagi seseorang yang berada di alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama untuk masuk ke dalam ribuan teratas adalah hal yang sangat konyol sehingga bahkan seorang anak berusia 3 tahun pun tidak akan mempercayainya. Menyontek itu sendiri tidaklah seburuk itu, apapun cara yang digunakan, hal itu merupakan semacam kemampuan untuk bisa menipu. Mereka bisa saja mengabaikan hal seperti itu jika kecurangan itu dilakukan untuk menaikkan pangkatnya dan tidak berani menjadi salah satu dari ribuan teratas dalam peringkat keseluruhan, yang membuatnya terlihat jelas di mata 4 kaisar dewa agung, wilayah ilahi timur, dan raja alam dari dunia bintang lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Merupakan pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan bahwa dia sedang mencari kematian. Dia benar-benar bodoh di luar imajinasi. Di area tempat duduk timur panggung dewa yang diberikan, ekspresi 4 kaisar dewa agung menjadi gelap. Bahkan kaisar langit surga abadi, yang paling lembut dan tenang di antara mereka, memiliki kerutan di wajahnya. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika tawa nakal dan gila terdengar di telinganya. Hahaha, hahaha. Bagian atas tubuh Dewa Kaisar Chang Xitian membungkuk ke belakang, sambil tertawa keras sambil bertepuk tangan. Menarik, sangat menarik.
Seseorang dengan kekuatan yang sangat kecil di alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama ternyata mampu masuk ke dalam ribuan anak muda teratas di wilayah ilahi timur, ya. Ini benar-benar memperluas wawasan raja ini, hahaha. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar Dewa Changxi Tian sedang mengejek wilayah ilahi timur dengan tawanya yang keras, yang semakin membuat ekspresi keempat Kaisar Dewa Agung semakin gelap. Bahkan seorang praktisi mendalam dari alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama mampu memasuki peringkat 1000 teratas, yang secara efektif menurunkan ambang batas untuk menjadikannya ribuan teratas wilayah ilahi timur ke tingkat pertama kesengsaraan ilahi dunia. Bagaimana mungkin mereka tidak diejek? Jika hal ini menyebar, tidak ada keraguan bahwa seluruh konvensi akan menjadi lelucon besar. Meskipun Kaisar Dewa Surga Abadi masih memiliki wajah yang tenang, jelas ada nada berat dalam nadanya. Ku Hui, mengikuti dua kata yang diucapkannya dengan acuh tak acuh, seluruh tempat menjadi sunyi. Yang Mulia Ku Hui mendarat di panggung penganugerahan Dewa dari langit di atas, saat dia berdiri di depan semua anak-anak pilihan surga, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keagungannya, yang seolah-olah menekan langit dan bumi, membuat semua praktisi tiba-tiba merasakan sensasi dingin, dan mereka diam karena takut. Matanya bergerak sedikit saat tatapannya, yang tampak lebih tajam dari pedang yang ditempa dengan standar jalan ilahi, tertuju langsung pada Yun Ce. Rasa dingin yang tak terlukiskan membuat semua praktisi muda di samping Yun Ce ketakutan di dalam hati mereka, dan mereka dengan cepat dan hati-hati menjauhkan diri darinya. Sebuah ruang luas telah terbuka di tengah-tengah ribuan orang, dengan Yun Ce sebagai pusatnya. Kamu di sana, keluar, kata Ku Hui. Nada suaranya sangat acuh tak acuh. Meskipun tidak ada sedikit pun kekuatan besar yang terpancar darinya, sebuah paksaan melanda dari suatu tempat yang tidak diketahui saat itu membebani tubuh orang lain seperti pelat besi yang sangat berat. Hal itu menyebabkan semua pakar muda jempolan ini menahan napas, tanpa terkecuali. Awalnya, ini akan terlihat sangat lucu bagi orang lain, membiarkan mereka menikmati kemalangan pihak lain, dan bahkan melampiaskan kebencian mereka padanya. Namun, karena ketenaran Yang Mulia Ku Hui yang menakutkan, mereka menjadi sangat gugup, dan merasa kasihan pada Yun Ce daripada meremehkan atau membencinya. Karena di hadapan Yang Mulia Ku Hui, tidak peduli betapa hebatnya asal-usul seseorang, bahkan jika mereka adalah anak haram Raja Surgawi, mereka akan tamat. Tanpa ragu-ragu, Yun Ce melangkah maju, saat dia berdiri kokoh di depan Yang Terhormat Ku Hui, dan tidak mengatakan apapun. Dia berdiri bersama Raja Naga, 5 Kaisar Dewa Agung, dan hampir semua ahli terkemuka di wilayah ilahi timur juga memperhatikannya. Pada saat ini, Yun Ce telah menjadi fokus dari seluruh panggung dewa yang diberikan. Bahkan Luo Changsheng tidak dapat mendapatkan kehormatan khusus seperti itu. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Yang Mulia Ku Hui bertanya. Tidak ada sedikit pun emosi dalam nada bicaranya. Yun Ce, dari alam bawah, jawab Yun Ce dengan tenang. 4 kata dari alam rendah segera menyebabkan gangguan di antara orang-orang yang hadir di panggung dewa yang diberikan, seiring dengan perubahan yang terjadi pada pandangan semua orang. Di alam dewa, bahkan alam bintang yang lebih rendah, yang merupakan tingkat terendah di alam dewa, meremehkan praktisi mendalam dari alam bawah, dan memandang mereka sebagai keberadaan yang lebih rendah. Bahkan jika Yun Ce adalah putra seorang raja dunia bintang atas, mengingat dosa besar yang telah dia lakukan dalam keadaan seperti itu, dia pasti akan menderita hukuman, tanpa ada ruang untuk belas kasihan. Jadi, jika dia benar-benar berasal dari alam bawah, tidak ada keraguan bahwa dia akan dihukum tanpa sedikit pun peluang untuk dimaafkan. Saudaraku Yun, Huo Po Yun sedikit bergoyang, karena seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Namun, dia tidak berani mengambil tindakan atau mengatakan sesuatu secara sembarangan. Apa yang harus kita lakukan?
Semua bulu di tubuh Mu Huanzi berdiri tegak dan dia dalam keadaan sangat panik. Yun Ce adalah murid langsung Mu Xuanyin. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka tidak akan memiliki penjelasan untuk Mu Xuanyin ketika mereka kembali ke alam bintang mereka. Terlebih lagi, bagaimana masalah ini bisa menjadi masalah bagi Yun Ce saja? Sangat mungkin bahwa alam Snow Song mereka juga akan terlibat. Bagaimanapun, ini adalah konvensi dewa yang mendalam, tempat keempat kaisar, serta Raja Naga dan Kaisar Dewa Sitian telah tiba. Anak ini, biasanya sangat cerdik. Jadi, bagaimana otaknya tiba-tiba menjadi penuh dengan omong kosong? Huo Ruli juga khawatir dan gelisah karena kecemasan, saat dia mengumpat dengan marah. Oh, di area yang dialokasikan untuk alam Dewa Bintang racun surgawi bunga bulan, yang telah memainkan jari-jarinya selama ini, dan tidak menunjukkan minat sedikit pun pada apapun yang terjadi, menyipitkan matanya, saat erangan ringan datang darinya, bibir sensual dan menggoda. Apa itu? Duduk di sampingnya, Dewa Bintang Aster Surgawi Shenhu mengalihkan pandangannya ke arahnya. Bukan apa-apa, aku tiba-tiba teringat seseorang. Suara Moonflower indah, lembut, dan lamban, mirip dengan kecantikan menawan yang berbicara di telinga pria dengan nada rendah. Aku tidak tahu siapa yang memiliki nasib buruk dan umur pendek hingga benar-benar dikenang oleh iblis wanita sepertimu, kata Dewa Aster Surgawi Shenhu. Sekarang dia hanya orang mati. Moonflower dengan lembut membelai jari-jarinya yang panjang dan kurus yang memiliki aroma bunga yang terlalu kuat. Dia menyipitkan matanya, adik laki-laki yang mencari kematian ini, tidak hanya mirip dengannya, namanya juga sama. Bukankah itu cukup menarik? Wajah Kuhui tampak lebih kaku dari besi halus, seolah-olah tidak ada ekspresi yang muncul di wajahnya. Tapi, seberkas cahaya aneh melintas di kedalaman pupilnya saat dia menatap lurus ke arah Yun Ce. Bukan hanya kasus yang mulia Kuhui. Sedikit perubahan terjadi pada pandangan Raja Naga, Kaisar Dewa Langit Brahma, Kaisar Dewa Langit Abadi, Kaisar Dewa Bintang, dan Kaisar Dewa Bulan. Terutama, Dewa Kaisar Sitian, yang telah lama tertawa terbahak-bahak, dia mengungkapkan ekspresi ketertarikan. Karena Yun Ce terlalu tenang, menghadapi semua Kaisar Dewa dan Raja Kerajaan di sini saat berada dalam kesulitan seperti itu, dan dengan Yang Mulia Kuhui hanya berjarak 5 langkah di depannya, apalagi orang biasa, bahkan Raja Alam yang telah melakukan dosa besar mungkin akan menjadi seperti itu, terlalu takut bahkan untuk berdiri dengan mantap. Namun, Yun Ce tidak bergerak sedikit pun saat dia berdiri tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Bahkan auranya seperti air tenang yang tidak ada gelombang yang muncul ke permukaan. Dia berperilaku seperti seorang pengamat yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang ada. Tidak, dia bahkan lebih tenang dari seorang pengamat. Tatapannya terus melayang ke sana kemari. Itu bukan karena rasa takut sehingga tatapannya mengembara tanpa tujuan, malahan, dia justru melihat sekelilingnya dalam keadaan linglung. Yun Ce tentu saja tidak takut sedikit pun. Sebaliknya, dia sangat ingin hal seperti itu terjadi. Namun, hatinya sebenarnya tidak setenang yang terlihat dari luar. Setidaknya, jantungnya berdebar kencang selama ini, meski bukan karena hukuman yang akan diterimanya. Bagus. Ini bagus sekali. Dalam situasi seperti ini, Jasmine pasti akan melihatku. Jasmine, di mana kamu? Anda pasti berada di suatu tempat di sekitar sini. Tatapan dan indera roh Yun Ce dengan cepat mencarinya. Selama 8 tahun ia dan Jasmine bersama, tentu bukan hanya mereka yang menghabiskan waktu dari pagi hingga malam bersama, tapi juga hidup berdampingan dalam satu tubuh. Dia percaya jika Jasmine ada di sekitarnya, dia pasti bisa melihatnya. Keempat kerajaan besar telah datang ke konvensi dewa besar ini. Aura seperti kekuatan surgawi memancar dari wilayah timur, tempat 4 kerajaan besar berada. Alam Dewa Bintang ada di antara mereka.
Tapi, dia tidak mampu merasakan aura Jasmine. Dia sudah menghabiskan waktu lama mencarinya, tapi masih tidak bisa menemukannya. Apakah Jasmine belum datang? Tidak. Itu pasti karena ada begitu banyak aura kuat yang tercampur di tempat ini sehingga saya tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Jika dia ada di sini, dia pasti sudah melihatku sekarang. Hati Yunce dipenuhi dengan harapan dan kegugupan yang mendalam. Di sisi lain, jauh di langit, Dewi Alam Dewa Kerajaan Brahma mengalihkan pandangannya, saat dia berkata dengan nada datar dan acuh tak acuh, lelucon yang tidak ada gunanya. Paman Gu, apakah kamu sudah menemukannya? Orang tua itu menjawab dengan sedikit menggelengkan kepalanya, tidak satupun dari mereka memiliki apa yang kita cari. Baik banyak orang yang hadir, maupun ribuan anak-anak pilihan surga. Anak-anak pilihan surga, Huff. Qinye Yinger dengan ringan mendengus dengan jijik. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun karena tidak dapat menemukan tujuan kedatangannya, karena dia tidak berharap banyak sejak awal. Nona, tiba-tiba lelaki tua berpakaian abu-abu itu berkata, seseorang yang berbahaya sedang mendekat dari timur. Oh, itu adalah Dewa Bintang Pembantaian Surgawi dan Dewa Bintang Serigala Surgawi, kata Paman Gu perlahan. Dewa Bintang Pembantaian Surgawi menyimpan kebencian yang sangat kuat terhadapmu. Ditambah dengan sifat ekstrimnya, dia pasti akan menyerangmu, bahkan jika tempat ini adalah alam surga abadi. Oleh karena itu, hindari dia untuk saat ini. Dewi Alam Dewa Langit Brahma terdiam beberapa saat. Lupakan, lagi pula tidak ada gunanya tinggal di sini. Tapi sebelum sosoknya bergerak, dia tiba-tiba bergumam ragu, aneh. Dewa Bintang Serigala Surgawi masih memiliki sifat kekanak-kanakan, jadi wajar jika dia datang ke sini. Tapi mengapa Dewa Bintang Pembantaian Surgawi datang ke tempat ini? Paman Gu, pergilah dulu bersama Fu dan Xian. Tiba-tiba saya merasa ingin pergi ke sana dan melihat apakah Dewa Bintang Pembantaian Surgawi telah membuat kemajuan selama beberapa tahun terakhir. Tatapan Qinye Ying beralih ke timur. Aura di tubuhnya perlahan memudar, dan saat rambut panjang keemasannya tertiup angin, cahaya indah yang tak tertandingi berkilauan di sekujur tubuhnya. Indra roh Dewa Bintang Pembantaian Surgawi sangat tajam. Nona harus berhati-hati. Paman Gu tidak menghentikannya, karena begitu Qinye Yinger memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa meyakinkannya sebaliknya. Meninggalkan peringatan pada akhirnya, sosoknya yang sudah tua dan kering melintas di langit, dan sesaat kemudian, dia dengan cepat terbang menjauh ke kejauhan, bersama dengan dua pelayan berbaju besi perak. Sosok Qinye Yinger juga menjadi redup sedikit demi sedikit saat ini, hingga menghilang sama sekali. Di saat yang sama, auranya juga menghilang. Sama seperti tembus pandang sempurna yang diberikan oleh Moon Splitting Cascade pada Yunce. Jauh di timur, sosok dua gadis terlihat terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Keduanya halus dan indah. Salah satu dari keduanya mengenakan rok merah dan rambut merah, dan yang lainnya mengenakan rok berwarna cerah yang berkibar tertiup angin. Kemunculan mereka di tempat ini seperti turunnya tiba-tiba peri cantik dari dongeng ke dunia biasa, membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak ilusi. Kami akhirnya sampai di sini. Saya pikir kita baru saja melewati batasan alam surga abadi, jadi mengapa tidak ada yang datang untuk menghentikan kita? Wajah Putri Caizi bersinar kemerahan karena kegembiraan, dan jantungnya berdebar kencang selama ini. Sebab, dia akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk kakak perempuannya. Terlebih lagi, ini akan menjadi kejutan yang sangat besar dan menyenangkan baginya. Kamu adalah Dewa Bintang Serigala Surgawi yang terhormat. Siapa yang berani menghalangi jalanmu? Jasmine berkata dengan tidak senang. Hehe, Putri Caizi menjulurkan ujung lidahnya yang berwarna merah muda, saat matanya yang berbintang menatap dengan tenang ke ekspresi kakak perempuannya. Semakin dekat mereka ke Confederate God Stage, semakin dia merasa bersemangat di dalam hatinya.
Tidak mungkin Jasmine tidak menyadari tingkah aneh Caizi. Dia melihat ke samping. Caizi, kita sudah sampai di sini. Bagaimana kalau memberi tahu saya tujuan Anda sebenarnya sekarang? Jangan bilang kalau kamu hanya menyuruhku menemanimu menonton perkelahian sekelompok anak-anak. Kamu juga masih anak-anak, kan? Aku tidak ingin mendengar kakak memanggil orang lain dengan cara seperti itu. Caizi mengerucutkan bibirnya, sambil berkata sebagai protes. Meskipun dia bertingkah misterius selama ini, Jasmine merasa bahwa Caizi sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Terlebih lagi, dia sangat menantikan sesuatu, yang berarti itu jelas bukan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, dia juga tidak khawatir sama sekali. Kita akan segera mencapai tahap penganugerahan dewa. Tahap penganugerahan dewa. Bagaimanapun, Caizi masih terlalu muda, jadi dia secara alami tidak memiliki banyak kendali atas emosinya. Memikirkan peristiwa yang mungkin terjadi selanjutnya, dia mulai menjadi sangat bersemangat. Saya merasakan aura ayah kerajaan dan paman surga abadi. Ada begitu banyak orang di sini, seolah-olah dia tiba-tiba menabrak dinding dimensi tak kasat mata, dan kemudian disambar petir besar dari surga ke-9, Jasmine tiba-tiba menghentikan langkahnya. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dia tetap diam, untuk waktu yang lama. Caizi juga segera berhenti bergerak lebih jauh, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat Jasmine, dia langsung tercengang karena terkejut. Dalam pandangannya, kakak perempuannya, yang ditakuti oleh semua orang di alam Dewa Bintang, bersikap dingin terhadap semua orang kecuali dia, serta berani mengucapkan kata tersesat di hadapan ayahandanya. Kaisar Dewa Bintang, seluruh tubuhnya gemetar dengan intensitas yang tak tertandingi. Mata merah darahnya telah benar-benar kehilangan cahaya merahnya, dan pupil matanya dengan cepat membesar dan berkontraksi berulang kali. Terlebih lagi, bibirnya yang sedikit terbuka bergetar terus-menerus. Aura seluruh tubuhnya berada dalam kekacauan sehingga Caizi merasa sulit dipercaya. Caizi berpikir bahwa kakak perempuannya pasti akan sangat senang melihat Yunce secara tiba-tiba. Dia sangat menantikan adegan itu, berharap bisa memberikan kejutan yang menyenangkan kepada kakak perempuannya, tapi dia benar-benar takut melihat reaksi Jasmine ini. Jasmine tidak menanggapi suara Caizi sedikit pun, karena dia tampak menjadi tidak berjiwa. Dunia di depan matanya terkadang menjadi buram, di lain waktu, baginya seolah-olah langit dan bumi berputar. Yunce. Yunce. Alis yang terhormat Kuhui sedikit turun, dan suaranya menjadi sedingin es. Apakah kamu tahu mengapa orang terhormat ini memanggilmu keluar? Aku tahu. Menghadapi langsung yang terhormat Kuhui, Yunce menjawab dengan nada datar. Itu karena kalian semua merasa aku seharusnya tidak muncul di tempat ini. Karena kamu menyadarinya, jujurlah akui apa yang kamu lakukan. Suara yang mulia Kuhui terdengar kuat dan dingin seperti sebelumnya. Konsekuensi yang akan kamu hadapi akan lebih ringan jika kamu mengakuinya sendiri. Tidak masalah jika kamu tidak melakukannya. Proyeksi di dalam mutiara surga abadi sepenuhnya terpatri di dalamnya. Saat waktunya tiba, kami akan dapat mengetahui apa yang kamu lakukan hanya dengan sekali pandang. Tidak perlu melakukan itu. Saya tentu saja menggunakan cara yang tidak terhormat untuk lolos babak penyisihan pertama dan kedua. Nada suara Yunce tenang, seolah dia sedang membicarakan orang lain. Selain itu, dia secara langsung mengatakannya seperti itu, aku memaksa seseorang, dengan kekuatan yang sangat besar dan peringkat yang sangat tinggi, dan membunuh mereka sekali dalam setiap putaran sebelum berakhir. Akibatnya, aku mendapat 30% bola jiwa mereka di kedua putaran. Sesederhana itu, dia telah mencapai tujuannya dengan bisa datang ke sini. Adapun konsekuensinya, dia sudah siap menghadapinya. Dia tidak peduli sama sekali jika kualifikasinya dibatalkan dan dia diusir.
Dia sama sekali tidak khawatir kalau dia dihina, diejek, atau dijadikan bahan tertawaan. Dia bahkan akan dengan senang hati menerima untuk dibuang setelah semua anggota tubuhnya patah. Bagaimanapun, tempat ini adalah alam surga abadi, alam bintang yang paling benar, baik hati, dan adil. Meskipun dia melakukan kesalahan, setidaknya dia tidak akan dibunuh sebagai hukumannya. Hal yang paling dia takuti, dan akibat yang menurutnya paling tidak dapat diterima, adalah Jasmine tidak datang ke tempat ini. Jauh di kejauhan, jauh di langit, mengingat kondisi Caizi saat ini, dia masih bisa mendengar dengan jelas semua suara, meski jaraknya sangat jauh. Jadi dia menggunakan cara seperti itu, kata Putri Caizi dengan suara rendah. Gumaman Caizi akhirnya mendapat reaksi dari Jasmine. Dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arahnya. Caizi, apakah ini alasannya, kau membawaku ke sini? Caizi menoleh padanya, dan menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Hehehe, Kak, kamu pasti tidak menyangka kan? Sebenarnya, saat aku, Suara Caizi berangsur-angsur merendah, dan senyum bahagia di wajahnya menghilang dengan cepat, karena, ekspresi yang dilihat kakak perempuannya begitu dingin dan menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya melihat ekspresi seperti itu dari kakak perempuannya. Kak, dia memanggil dengan takut-takut, tidak tahu harus berbuat apa. Mata Jasmine beralih dari Caizi. Dia diam-diam melihat ke Confederate Guard Stage, tanpa bergerak sedikit pun atau mengucapkan sepatah kata pun. Caizi seperti anak kucing yang ketakutan saat ini. Dia tetap dengan patuh dan takut-takut berdiri di samping Jasmine, tidak berani berbicara dengannya, karena hatinya dipenuhi kegelisahan dan kesedihan. Aku melakukan kesalahan lagi, apakah aku mendapat masalah? Tapi, kakak jelas sangat merindukannya. Di mana tepatnya aku melakukan kesalahan? Pengakuan langsung Yun Che langsung menimbulkan keributan. Di antara anak-anak pilihan surga, tubuh Wu Guike gemetar, dan wajahnya langsung menjadi sedikit pucat. Pengakuan yang begitu tenang dan lugas, agak di luar dugaan orang lain. Namun, agar pihak yang dipaksa bisa membiarkan seseorang masuk ke dalam jajaran anak-anak pilihan surga dengan 30% bola jiwa mereka harus menjadi orang yang luar biasa bahkan di antara anak-anak pilihan surga. Dengan kemampuan untuk menempatkan lebih dekat ke peringkat teratas. Tidak ada keraguan bahwa mereka harus memiliki tingkat budidaya dan asal-usul yang sangat tinggi. Bagaimana orang seperti itu bisa dipaksa oleh seseorang dari alam bawah, yang hanya berada di alam kesengsaraan ilahi? Seorang praktisi yang mendalam dengan asal-usul dan kekuatan seperti itu, tentu saja akan memiliki rasa martabat yang sangat kuat terhadap cara yang mendalam. Bagaimana mereka bisa menerima hal seperti itu? Bagaimanapun, sekarang Yun Che telah mengaku berbuat curang, menangani masalah ini menjadi lebih mudah. Yang terhormat Kuhui tiba-tiba menurunkan alisnya, lalu dia berkata dengan suara tegas. Kamu benar-benar punya keberanian untuk benar-benar berani melakukan perbuatan tercela seperti itu di konvensi dewa yang mendalam. Kamu bahkan tidak pernah sekalipun peduli akan pentingnya konvensi dewa yang mendalam, atau alam surga abadi milikku. Kamu tidak memiliki sedikit pun martabat atau rasa malu dari seorang praktisi yang mendalam. Teguran keras Kuhui menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Mu Huanzi sangat ketakutan hingga dia tampak pucat pasi. Mu Bingyun, bagaimanapun, tiba-tiba bangkit pada saat ini. Kaisar Dewa yang terhormat Kuhui, junior ini adalah Mu Bingyun, dari Sekte Divine Ice Phoenix dari alam Snow Song. Yun Che adalah murid dari Sekte Divine Ice Phoenix saya, dan itu karena bimbingan yang tidak tepat dari sekte kami sehingga dia telah melakukan kesalahan besar. Saya berharap dia diberi hukuman yang ringan, mengingat ketidaktahuannya karena usianya yang masih muda. Ketika saya kembali ke sekte bersamanya,
dia pasti akan melakukannya, didisiplinkan dan dihukum dengan ketat. Alam dewa surga abadi juga pasti akan diberikan penjelasan yang cukup. Semua tatapan langsung beralih ke area tempat duduk di alam Snow Song, menyebabkan semua orang yang hadir di sana merasa seolah-olah 10.000 pedang diarahkan ke mereka, saat jiwa mereka menggigil. Alam Song Salju, Huff. Yang terhormat Ku Hui bahkan tidak menoleh untuk melihat orang-orang dari Snow Song. Dia mendengus dengan suara berat. Alam Song Salju diawasi oleh Raja Alam Suanyin, dan oleh karena itu, merupakan alam bintang yang memiliki prestise di wilayah ilahi timur. Untuk orang tercela yang berasal dari sana, bahkan membuat orang ini merasa terhormat, merasa malu atas namamu. Mu Bingyun terdiam. Ku Hui berkata dengan alisnya yang cekung, penjelasan. Alam surga abadiku tidak memerlukan penjelasan apapun. Konvensi ini adalah peristiwa besar di wilayah ilahi timur kita. Ribuan anak-anak pilihan surga ini memiliki makna yang sangat besar yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Namun, seseorang dengan kemampuan dan karakter rendahan menjadi bagian dari mereka melalui cara yang tercela. Bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada wilayah ilahi timur, dan kepada semua anak muda yang memberikan segalanya untuk maju lebih jauh di konvensi dewa yang mendalam? Bukan hanya dia, tapi kalian dari alam Snow Song juga akan bertanggung jawab atas masalah ini. Yun Ce mengerutkan kening. Arti penting dari 1000 anak-anak pilihan surga. Apa pentingnya? Bingyun. Mu Huanzi ingin menghentikan Mu Bingyun, tapi dia mendengarnya melanjutkan. Yun Ce bukanlah murid biasa dari Sekte Divine Ice Phoenix-ku, melainkan satu-satunya murid langsung dari Master Sekteku saat ini. Dia berasal dari alam bawah, dan hanya dalam waktu singkat sejak dia tiba di alam dewa. Selain itu, dia keras kepala, bodoh, dan sulit diatur. Itulah satu-satunya alasan dia melakukan kesalahan besar. Saya sangat berharap Yang Mulia Ku Hui menunjukkan keringanan hukuman. Sekte Divine Ice Phoenix saya akan berterima kasih tanpa henti kepada Anda. Apa? Murid langsung? Orang rendahan seperti itu sebenarnya adalah murid langsung Raja Alam Suanyin dari alam Snow Song. Itu tidak mungkin, kan? Raja Alam Suanyin adalah salah satu Divine Master dari wilayah ilahi timur. Sampah seperti itu sebenarnya adalah murid langsungnya. Dengan perbuatannya, dia tidak hanya melibatkan dunia Song Salju, tapi juga benar-benar mempermalukan Raja Alam Suanyin. Dia membodohi dirinya sendiri. Jun Silei mengalihkan pandangannya ke samping, merasakannya di bawahnya untuk meliriknya lagi. Seolah-olah akan mengotori matanya jika dia melihat Yun Ce. Hatinya dipenuhi kebencian. Berpikir bahwa dia telah meminta maaf kepada sampah di lututnya belum lama ini, dia merasa 2 kali lebih malu dari sebelumnya. Alam Snow Song hanyalah sebuah dunia bintang menengah biasa dan terpencil, dan juga tidak terlalu terkenal. Tapi, sejak Mu Suanyin mengambil alih pemerintahan, semakin banyak orang mulai mengetahui tentang alam Snow Song, dan nama Raja Alam Suanyin menjadi jauh lebih dikenal orang lain daripada Snow Song Realm, dan bahkan dunia, mayoritas Raja Alam dari dunia bintang atas. Namun, itu sama sekali tidak berarti Yang Mulia Ku Hui akan menghadap Raja Alam Suanyin, karena dia tidak lain adalah Yang Mulia Ku Hui. Dia adalah murid langsung dari Raja Alam Suanyin. Ekspresi Yang Mulia Ku Hui tetap kaku dan dingin seperti biasanya, dan tatapannya juga masih dingin. Apakah Realm King Suanyin juga menjadi buta untuk menerima orang tercela seperti itu sebagai murid langsungnya? Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Yang Mulia Ku Hui tiba-tiba melihat keseriusan muncul di mata Yun Ce yang sangat tenang. Aura jahat terpancar darinya, "Jangan menghina tuanku." Dia mengeluarkan raungan pelan tepat di wajah Yang Mulia Ku Hui membuat semua orang menatapnya dengan mata terbuka lebar. Semua orang dari Snow Song Realm sangat terkejut hingga wajah mereka kehilangan warna. Mu Bingyun berkata dengan suara tergesa-gesa, "Yun Ce, diam."
Penonton Confederate God Stage tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yun Ce akan berani mencaci maki yang terhormat Ku Hui. Bahkan yang terhormat Ku Hui sendiri pun tercengang. Yun Ce, bagaimanapun, menutup telinga terhadap kata-kata Mu Bingyun, dan matanya menatap langsung ke Yang Mulia Ku Hui. Setelah tiba di alam dewa, Mu Suanyin telah memberinya pelajaran beberapa kali, yang tentunya sangat membantu dalam menahan amarahnya. Sebelum tiba di alam surga abadi, Mu Suanyin telah berulang kali memperingatkannya untuk tidak mendapat masalah, tapi, ketika kata-kata yang menghina Mu Suanyin keluar dari mulut Yang Mulia Ku Hui, kemarahan dan aura jahatnya langsung mulai mencapai puncaknya, seperti gunung berapi yang menyala, tidak dapat dibatasi lagi. Mungkin, dia sendiri tidak menyadarinya, tetapi pada suatu saat, Mu Suanyin telah menjadi skala kebalikannya baginya. Mengapa itu ada hubungannya dengan guru? Alasan dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghina tuanku?